adalah segala sesuatu yang ada pada masa kini. Seperti kemunculan smartphone yang semakin memudahkan kita mengakses segala informasi dan menghubungkan komunikasi yang jauh seolah tak ada jarak. Namun tahukah Anda, jika sebenarnya teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno? Teknologi seperti apa sajakah yang sudah ada sejak zaman dahulu ini? Berikut, kami rangkum informasinya ke dalam 7 teknologi canggih di masa lalu versi On The Spot. Sebuah relief Yunani dari abad ke-100 sebelum Masehi beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan. Legenda menyatakan, jika peramal dari Delphi menghubungkan para pemuka agama dengan makhluk asing menggunakan teknologi informasi berupa laptop. Namun ahli sejarah mengatakan, jika relief ini menggambarkan seorang wanita dan peti kecil berdasar tipis. Grave Niskos of an Enthroned Woman with an Attendant, sebutan untuk relief ini, dipamerkan di J. Paul Getty di Museum Malibu, California. Deskripsi ahli sejarah menulis bahwa ukiran dalam relief ini memperlihatkan seorang wanita sedang duduk di kursi berbantal menyentuh penutup dari peti kecil yang dibawa seorang gadis pelayan dalam sebuah upacara pemakaman. Gambar lainnya menunjukkan objek yang dipegang berukuran lebar, namun terlalu tipis untuk dijadikan kotak perhiasan, serta tidak sesuai dengan penggambaran kotak Pandora yang diceritakan dalam legenda. Sedangkan menurut mereka yang tak percaya pada alien atau penjelajah waktu, mengatakan objek itu merupakan tablet lilin yang digunakan rakyat Yunani kuno untuk menulis dengan pena. Hal yang cukup mencengangkan adalah adanya lubang di samping benda ini yang sangat mirip dengan port USB modern. Tentu saja lubang ini tidak ditemukan pada benda kuno seperti kotak perhiasan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah benar benda ini adalah sebuah laptop? Tongsis atau tongkat narsis dianggap sebagai sebuah penemuan baru. Namun siapa sangka, seorang wartawan mengaku bahwa perangkat foto ini ditemukan oleh kakeknya puluhan tahun lalu. Jurnalis freelance di Inggris bernama Alan Cleaver menunjukkan foto sang kakek memotret dirinya dengan sang kawan menggunakan perangkat bantuan semacam tongkat. Menurut Cleaver, foto ini diambil pada 1925 atau 91 tahun lalu di Warwickshire, Inggris, sesaat setelah pernikahan sang kakek. Cleaver menambahkan, sang kakek bernama Arnold meninggal pada 1972 dan tidak mendaftarkan paten tongsis sehingga tak memperoleh royalti. Lalu benarkah benar memang Arnold yang menemukan tongsis pertama kali? Hal ini pun masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Akhir 2015, pemberitaan ramai memperbincangkan sebuah bukti sejarah ditemukannya sebuah ponsel. Bukan ponsel biasa, karena ponsel ini ternyata berusia 800 tahun. Dalam sebuah situs tothedeadmedia.com, benda ini ditemukan saat penggalian arkeologi di Fuschel am See, Salzburg, Austria. Para peneliti kemudian berusaha mencari sebuah kepingan sejarah yang hilang dengan cara ekskavasi di sebuah tempat yang diduga memiliki bukti sejarah dari bangsa Sumeria di Mesopotamia, atau sekarang berubah menjadi negara Irak. Biasanya ponsel yang ditemukan berbentuk persegi dengan ukuran besar seperti yang ditemukan pada 1980-an. Namun kali ini, temuan mereka persis dengan ponsel era 2000-an dengan pahatan garis berbentuk layarnya. Terlihat beberapa tulisan kuno yang diketahui adalah bahasa yang digunakan bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Beberapa orang menganggap kabar penemuan ponsel ini hanya sebuah isapan jempol semata. Tak terbukti kebenaran artefak itu berusia 800 tahun. Bagaimana dengan Anda? Jika kita berpikir lemari es adalah penemuan modern, kita mungkin bisa meralatnya. Karena ternyata lemari es atau ruang pendingin sudah ada sejak tahun 400 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria kuno membuat ruang bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan es selama musim panas. Lemari es ini bernama Yakchal ini berada di tengah gurun dan peninggalannya masih ada hingga sekarang. Mereka melapisi ruang tertutup dengan bahan isolator berupa campuran pasir, tanah liat, putih telur, lemon, rambut kambing, dan abu. Cara ini dinilai ampuh untuk mencegah panas masuk ke dalam. Sedangkan untuk mendinginkan es, mereka menggunakan menara angin yang menyambung pada bagian dalam ruangan penyimpanan. Wow, spektakuler!
Mobil elektrik atau mobil listrik dianggap sebagai penemuan paling modern di abad ke-20 dan ternyata mobil elektrik sudah ada sejak 200 tahun lalu. Pada 1807, Nicéphore Niépce dan Claude berhasil menciptakan mobil bertenaga mesin pertama di dunia walaupun masih dalam rupa prototipe. Ide untuk menciptakan sebuah mobil dengan tenaga alternatif kemudian bermunculan. Akhirnya pada 1828, seorang bernama Ányos Jedlik asal Hungaria berhasil menciptakan prototipe awal sebuah mesin bertenaga listrik. Karena masih berbentuk sederhana, pada 1888 seorang insinyur berkebangsaan Jerman, Andreas Flocken, berhasil mengembangkan desain dan ide dari Jedlik. Walaupun sekilas mobil ciptaannya terlihat seperti dorongan bayi daripada sebuah mobil. Dari tahun ke tahun, desain dan segala berhubungan dengan mobil bertenaga listrik terus dikembangkan dan bersaing dengan industri mobil bertenaga mesin lainnya. Hingga pada 1902, Woods Motor Vehicle Co. berhasil produksi sebuah mobil listrik yang diberi nama Viton. Mobil ini mampu melesat dengan kecepatan 22,5 km per jam, menempuh jarak sejauh 33 km. Ketika itu, mobil listrik dianggap lebih unggul dibandingkan dengan mobil bertenaga bahan bakar minyak. Elevator atau lift ternyata sudah ada sejak abad ke-2900 sebelum Masehi. Awalnya tenaga penggerak elevator dimulai dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan tenaga non-mekanik. Saat itu alat kerekan berbentuk sederhana dipergunakan untuk mengangkat batu-batu seberat 5 ton dalam pembangunan piramida Cheops di Mesir kuno. Pada tahun 236 sebelum Masehi, ahli matematika Yunani Archimedes juga memperkenalkan alat pengerek untuk menaikkan air dan benda-benda berbobot ringan. Lift juga sudah umum digunakan di Colosseum untuk membawa para gladiator dari ruang bawah tanah ke arena. Hanya saja pada saat itu sumber energi lift ini bukanlah listrik, melainkan ditarik oleh tenaga manusia atau keledai. Prinsip kerja kerekan inilah yang menjadi dasar penyempurnaan ide alat angkut vertikal dalam bangunan yang dikenal hingga sekarang. Peneliti menemukan jari kaki palsu berusia ribuan tahun lalu di pemakaman Thebe, Mesir. Menurut pengujian ilmiah, jari kaki palsu ini merupakan temuan anggota tubuh tiruan paling tua yang pernah ditemukan. Dilansir Discovery, protestik atau anggota tubuh tiruan tertua bernama jari kaki Tabaqetemut ini terbuat dari kayu dan artefak kulit yang diduga dibuat antara tahun 950 hingga 710 sebelum Masehi. Benda peninggalan bersejarah ini ditemukan melekat di bagian jari kaki kanan sebuah mumi yang diidentifikasi sebagai Tabaqetemut dan disimpan dalam museum Mesir. Konon, Tabaqetemut merupakan putri dari seorang pendeta yang jari kakinya diamputasi akibat penyakit diabetes agar dapat berjalan normal. Jari kaki palsu tertua lainnya terbuat dari kayu yang dikenal dengan nama jari kaki Greville Chester dan disimpan dalam museum di Inggris. Jari kaki Greville Chester dibuat menggunakan bahan cartonnage, yaitu semacam campuran bubuk kertas, kain, lem, dan plester. Jari kaki ini diyakini telah ada sejak tahun 600 sebelum Masehi, lengkap dalam bentuk jari kaki bagian kanan serta sebagian dari kaki kanan. Tak hanya jari kaki palsu, peneliti menemukan jantung buatan di dada kiri mumi anak lelaki di dalam piramida Mesir. Di zaman modern seperti sekarang ini, jantung sintetis baru diciptakan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Penemuan ini membuktikan bahwa jantung sintetis telah ada sejak 5.000 tahun lalu. Dan pemirsa, itulah 7 teknologi canggih di masa lalu versi on the spot.